Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firharudin dengan NIM 10114201119. Pada kali ini saya akan mengerjakan sebuah permasalahan tentang program linier, di mana akan menggunakan metode simplex, kemudian masalah dualitas, dan juga masalah sensitivitas dan apakah ada kemerosotan pada kasus tersebut. Baik, langsung saja masuk ke permasalahannya, yaitu sebuah pabrik saus kacang membuat 3 jenis produk, yaitu A, B, dan C. Perusahaan atau pabrik memikirkan berapa banyak produksi setiap unit agar perusahaan atau pabrik tersebut memperoleh keuntungan yang maksimum dengan tenaga kerja paling banyak 1.200 orang dalam pembuatan setiap produk. Pabrik dibatasi untuk dapat menghasilkan paling banyak 800 unit setiap kali produksi. Dengan tabel sebagai berikut, tenaga kerja untuk produk A itu 2, produk B sebanyak 3, dan C 1, dengan produksi untuk produk A 1, produk B 4, dan produk C 3. Dengan harga jual, yaitu produk A Rp50.000, B Rp45.000, dan C Rp30.000. Baik, untuk persoalan yang pertama yaitu berapakah keuntungan maksimumnya. Nah, di sini kita akan menggunakan metode simplex untuk menyelesaikannya. Nah, sebelum kita membuat tabel simplexnya, terlebih dahulu kita membuat model matematika dari permasalahan di sini. Kita misalkan X1 adalah banyaknya produk A yang terjual, X2 produk B, dan X3 banyaknya produk C yang terjual. Kita copy saja, nanti diganti. Kemudian kita tuliskan model matematikanya. Dari permasalahan tersebut adalah yang pertama, fungsi tujuan ini maksimumkan Z sama dengan 50x1 ditambah 45x2 ditambah dengan 30x3. Kemudian kendalanya itu 2x1 ditambah 3x2 ditambah x3 kurang dari sama dengan 1.200. Kemudian x1 ditambah 4x2 ditambah 3x3 kurang dari atau sama dengan 800. Dengan x1, x2, dan x3 lebih dari atau sama dengan 0. Nah, sebelum membuat tabel simplexnya, kita ubah model matematika ini ke dalam bentuk bakunya. Kita ubah dulu kendalanya, baru fungsi tujuannya. Kendala yang pertama, 2x1 ditambah 3x2 ditambah x3, kemudian ditambahkan select variabel 1 sama dengan 1.200. Kendala yang kedua, x1 ditambah 4x, x2 ditambah 3x3 ditambah select variabel sama dengan 800. Dengan x1, x2, x3, s1, dan s2 lebih dari atau sama dengan 0. Kemudian fungsi tujuan maksimumkan Z sama dengan 50x1
ditambah 45x2, ditambah 30x3, ditambah 0s1, ditambah 0s2. Nah, langkah selanjutnya yaitu membuat tabel simpleksnya. Kemudian variabel basis, kemudian variabel-variabelnya untuk x1, x2, x3, s1, dan s2. Kemudian nilai dari batas atau ruas kanan dan rasio. Untuk variabel basisnya kita isikan nanti. Kemudian karena di sini ada dua kendala, berarti kita kosongkan dulu. Kemudian di sini adalah CC atau fungsi tujuannya. Kemudian CC. Dan di sini ada CC dikurangi CC. Nah, kita tuliskan dulu kendalanya. Kendala yang pertama 2, 3, 1, 1, 0, 1200. Kendala yang kedua, koefisiennya yaitu 1, 4, 3, 0, 1, 800. Nah, yang diisi di variabel basis di sini, yaitu yang membentuk matriks identitas di sini. Berarti ini. Di sini diisi S1, kemudian di sini diisi S2. Nah, di sini kita isikan fungsi tujuannya 50, 45, 30, 0. Kita isikan juga koefisien S1 dan S2 di fungsi tujuan di sini. 0, 0. Kemudian untuk menghitung CC, caranya adalah kolom yang bersangkutan dikali dengan koefisien di CC yang merupakan variabel basisnya, kita F4 kan, dipencet F4 terus ditambah ini, ditambah dengan variabel basisnya, koefisien variabel basis, kemudian di F4 kan, terus digeser saja sampai B. Nah, ini kita kurangkan 0 dikurangi 50, kemudian digeser. Nah, kita lihat di sini di CC dikurangi CC masih ada yang negatif. Ketika yang negatif, kita memilih kolom kunci dengan nilai yang paling kecil, yaitu negatif 50. Berarti ini yang menjadi kolom kuncinya. Kemudian untuk menentukan baris kunci, kita cari rasionya terlebih dahulu. Maaf, ini tidak ikut. Dengan cara NB dibagi dengan kolom kuncinya. Nah, ini kan yang terkecil, berarti ini menjadi baris kuncinya. Dan ini menjadi angka kunci atau elemen kunci. Nah, kemudian kita iterasikan. Iterasi 1 atau pertama. Kita copy tabelnya. Dan ini dihapus saja. Kecuali yang bagian seksi. Nah, di sini berubah. Yang awalnya S1 diganti menjadi X1. Dan koefisien dari X1 di fungsi tujuan yaitu 50. Nah, untuk mencari baris kunci yang baru yaitu tinggal dibagi dengan angka kuncinya. Jadi ini dibagi dengan angka kuncinya, baris pertama yaitu ini 2. Kita klik lagi,
kemudian pencet F4. Kemudian digeser. Kita ubah menjadi pecah. Kemudian ini untuk mencari baris yang lain, itu baris kedua. Caranya yaitu baris sama dikurangi dalam kurung angka kunci pada baris angka kunci pada baris kunci tersebut. Angka kunci pada baris tersebut yaitu 1 di F4-kan karena menjadi konstan. Kemudian dikali dengan baris kunci yang baru. Nah, kemudian geser, geret, seret. Nah, untuk mencari CC masih sama seperti tadi. 1 dikali 50 di-4-kan ditambah 0 dikali dengan 0 yang di-4-kan. Kemudian digeser ini. Nah, kemudian cari CC dikurangi CC. Ini sudah mulai naik dari 0 menjadi 30.000. Nah, tetapi di sini masih ada yang negatif, yaitu di kolom ketiga, berarti diiterasikan lagi. Dan ini menjadi kolom kunci. Kemudian kita cari rasionya. NP dibagi dengan baris kuncinya. Kolom kuncinya, mohon maaf. Nah, ini lebih kecil, berarti ini menjadi baris kunci. Dan ini merupakan angka kunci. Ini tetap 50. Nah, ini kan ganti ya, awalnya S2 diganti menjadi X3. Menjadi X3. Dan koefisien dari X3 di fungsi tujuannya itu 30. Nah, kita cari baris kunci yang baru. Sama caranya dengan membagikan dengan elemen kunci atau angka kuncinya. Kita F4 kan. Berarti 0 dibagi 2,5. Dan 2,5-nya di sini itu kita F4 kan. Karena dia konstan. Nah, untuk baris yang lain, yaitu 1, dikurangi dengan angka kunci pada baris tersebut, yaitu setengah. Kita F4 kan. Dikalikan dengan baris kunci yang baru. Nah, kita geser. Kemudian kita hitung CC sama seperti sebelumnya. 1 dikalikan dengan 50 kita di F4 kan. Kemudian ditambah 0. 0 dikalikan dengan 30. Di F4 kan juga. Nah, kemudian dicari CC dikurangi CC. Nah, di sini kan di CC dikurangi CC sudah terlihat bahwa semuanya sudah positif. Sudah tidak ada yang negatif. Sudah tidak ada yang negatif, berarti proses iterasi sudah selesai dan ini merupakan tabel optimal. Berarti penyelesaian sudah bisa diambil dari sini. Dengan Z max itu ini 30.400. Di mana X1 ini X1 560
X2 karena tidak ada titik 0, dan X3 sama dengan 80. Jadi, keuntungan maksimum dari pabrik tersebut adalah 30.400.000 rupiah. Karena kan di sini dalam ribu rupiah ya per unitnya. Dengan banyaknya produk A yang diproduksi 560 dan produk B yang diproduksi 0 dan produk C yang diproduksi sebanyak 80. Ini nomor 1. Nomor 1. Nah, kemudian persoalan yang kedua. Tentukan bentuk dual dari masalah tersebut, masalah di atas, dan juga tentukan solusinya. Kita ganti sheet. Kita copy dulu yang model matematikanya. Nah, kemudian kita cari bentuk dualnya. Bentuk dual dari masalah di atas. Jadi karena ini maksimum, kita ubah jadi bentuk dualnya menjadi minimum. Kita misalkan dengan T. T sama dengan sekarang yang menjadi fungsi tujuannya yaitu ruas kanan dari bentuk primalnya. Berarti kita misalkan variabel pertama dengan Y1 dan variabel yang kedua yaitu dengan Y2. Jadi T sama dengan 1200 Y1 ditambah 800 Y2 dengan kendala produk pertama menjadi kendala pertama dengan ruas kanan ini di fungsi tujuan yaitu 50, yaitu 2Y1 ditambah dengan Y2 karena ini minimum, ini kan awalnya maksimum, tandanya kurang dari atau sama dengan. Berarti kalau minimum, tandanya lebih dari sama dengan 50. Yang kedua, kendala kedua yaitu produk B, 3Y1 ditambah dengan 4Y2 lebih dari sama dengan 45. Dan kendala yang ketiga yaitu produk C, yaitu Y1 ditambah dengan 3Y2 lebih dari sama dengan 30. Dengan Y1, Y2, dan Y3 itu lebih dari sama dengan 0. Nah, kita cek Y2, 3, 1, 2, 3, 1, 1, 4, 2, Y1, 4, 3, Y1, 4, 3. Ini sudah benar. Ini sudah benar juga, 1200, 800, 50, 45, 30. Ini juga 50, 45, 30. Nah, karena sudah ada bentuk dualnya, kita akan mencari solusi dari bentuk dual ini dengan menggunakan metode simplex juga. Sebelum lanjut ke metode simplex, kita buat bentuk baku dari bentuk dual ini. Bentuk baku ini adalah seperti tadi, kita cari dari kendalanya terlebih dahulu. Kendala yang pertama yaitu 2Y1 ditambah Y2 dikurangi variabel surplus S1 ditambah dengan variabel artifisial sama dengan 50. Kendala yang kedua, 3Y1 ditambah 4Y2 dikurangi variabel surplus ditambah dengan variabel artifisial sama dengan 45. Kemudian kendala yang ketiga yaitu Y1 ditambah dengan 3Y2 dikurangi variabel surplus ketiga ditambah
variabel artifisial sama dengan 30. Dimana Y1, Y2, Y3, S1, S2, S3, dan A1, A2, A3 itu dicari sama dengan 0. Nah, kita buat tabel awalnya terlebih dahulu. Di sini saya fungsi tujuannya belum. Fungsi tujuan. T-min sama dengan 1200 Y1 ditambah 800 Y2 ini tadi dikurangi 0 S1 dikurangi 0 S2 dikurangi 0 S3 ditambah M A1 ditambah M A2 ditambah M A3, di mana M merupakan bilangan positif besar, yang sangat besar. Nah, kita ubah menjadi Tmax sama dengan negatif Tmin sama dengan negatif 1200 Y1 dikurangi 800 Y2 ditambah 0 S1 ditambah 0 S2 ditambah 0 S3 dikurangi M A1 dikurangi M A2 dikurangi M A3. Nah, sudah semuanya kendala dan fungsi tujuan. Selanjutnya yaitu membuat tabel simplexnya dengan tabel awal TC mengikuti ini TC, kemudian VP, kemudian variabelnya ada 2 Y1 dan Y2, kemudian variabel surplusnya 3 S1, S2 dan S3, kemudian variabel artifisial juga ada 3 A1, A2, A3. Di sini nilai batas kanan atau nilai luas kanan dan ada rasio. Karena kendalanya ada 3, kita kosongkan 3 terlebih dahulu. Kemudian ini ada TC atau fungsi tujuan, yaitu negatif 1200, koefisiennya negatif 800. Di sini 0, 0, 0. Di sini kita ubah ke teks terlebih dahulu agar bisa ditulis negatif M. Negatif M. Kita geser. Nah, kemudian di sini ada CC dan ada CC dikurangi dengan TC. Nah, kita isikan koefisien dari kendala-kendalanya yaitu 2, 1, negatif 1, 0, 0, 1, 0, 0, 50. Kemudian di sini 3, 4, 0, negatif 1, 0, 0, 1, 0, 45. Di sini 1, 3, 0, 0, negatif 1, 0, 0, 1, 30. Nah, bisa dilihat di sini yang menjadi matriks identitas yaitu A1, A2, dan A3, sehingga itu menjadi variabel basis A1, A2, A3. Kan ke sini karena sama-sama negatif M. Ya. Kemudian kita cari CC-nya. Cara mencarinya sama, tetapi karena ini M, jadi kita manual saja. Negatif M dikali 2, negatif 2M, negatif M dikali 3, negatif 3M, negatif M dikali 1M. Mohon maaf, negatif M dikali 1, berarti
negatif M. Kemudian dijumlahkan. Berarti menjadi negatif 2 tambah negatif 3 tambah negatif 1, berarti negatif 6M. Nah, kita ubah ke teks dulu. Tadi negatif 6M. Jadi ini 1 tambah 4, 5 tambah 3, 8. Berarti negatif 8M. Di sini M. Ini juga negatif M kali negatif 1M, 0, 0, ini 0. Ini M sama. Ini berarti 3 sama. Kemudian ini negatif M kali 1, negatif M kali 0, 0, negatif M kali 0, 0. Berarti di sini juga negatif M. Geser. Kemudian negatif M dikali 50. Tambah 45 tambah 30 berarti 5. 5 tambah 4, 9 tambah 3, 120. Ini negatif 125M. Kemudian CC dikurangi TC, di sini negatif 6M ditambah 1200. Di sini negatif 8M ditambah 800, di sini 0. Maaf, sini M. Ketika ini M, kemudian di sini 0. Ketiganya. Berarti di sini juga 120, negatif 125M. Nah, kita lihat di CC min TC-nya. Terdapat 2 yang negatif, dan yang paling kecil berarti ini, negatif 8M ditambah 800. Berarti ini menjadi kolom kuncinya. Kemudian cari rasionya. Sama seperti tadi, NB dibagi dengan ini, kolom kuncinya. Nah, didapatkan yang rasio terkecil yaitu 10, yaitu baris ketiga. Berarti ini menjadi baris kunci. Dan angka kuncinya yaitu 3. Nah, jadi kita iterasikan. Iterasi 1. Kita copy. Hapus dulu. Nah, tadi kan yang jadi baris kunci itu ada baris ketiga ya. Berarti A3 diganti menjadi Y2. Y2. Dan koefisien dari Y2 yaitu negatif 800. Nah, kita cari baris kunci yang baru. Sama seperti sebelumnya, yaitu 1 dibagi dengan 3. Atau angka kuncinya. Kita ubah dulu ke pecahan. Kita geser, kita tarik. Kemudian, untuk mencari baris baru yang lain, kita bisa mengoperasikan 2 dikurangi dengan angka kuncinya di baris tersebut, yaitu 1 dikali TF4 kan dulu, dikali dengan baris kunci yang baru, yaitu ini. Maaf.
dikali ini. Nah, di A2 juga baris kedua sama 3 dikurangi 4, itu angka kuncinya di F4 kan, agar nanti pas perhitungan tetap dikalikan dengan baris kunci yang baru, sepertiga. Nah, kemudian kita cari CJ-nya. Nah, ini 1/2/3 sama saja dengan 3 tambah 2, 5/3. Berarti negatif 5 M5/3 ditambah negatif 5M/3 dikurangi 800/3. Jadi negatif 5 tambah 5, 10M. Dikurangi 800/3. Ini kita geser biar kelihatan jelas. Kemudian yang ini 0, 0, negatif 800. Kemudian di sini negatif M. Di sini juga negatif M. Kemudian di sini 1/3, 4/3, berarti ini negatif 5/3. 5M/3 ditambah 800/3. Di sini negatif M. Di sini juga negatif M. Kemudian di sini kebalikannya ini ya berarti. Ya. Negatif M dikalikan negatif 1/3, berarti M/3 ditambah negatif M dikali negatif 4/3, berarti 4/3. M ditambah 4M, berarti 5M/3. Dikurangi dengan 800/3. Kemudian di sini berarti negatif 45 dikurangi 800. 8.000 ya. Nah, kita kurangkan ini. Jadi negatif 10M/3. Negatif 1.200 karena ini kan negatif 10M/3 dikurangi 800/3 dikurangi negatif 1.200, berarti ini menjadi positif. 1.200 itu sama saja 3.600/3, berarti 3.600 dikurangi 800, berarti 2.800/3. Ini 0. Di sini maaf, ini M harusnya, karena ini negatif dan ini negatif. Jadi negatif kali negatif harusnya positif. Di sini M, di sini juga M, di sini ini sama, kita copy saja. Di sini 0, di sini 0, di sini 5M/3 dikurangi negatif M, jadi ditambah 3M/3, 8M/3 dikurangi 800/3. Ini tetap. Nah, kita lihat di sini nih. Masih terdapat negatif, dua yang negatif, yaitu kolom pertama dan kolom ke-5. Kita ambil yang terkecil, berarti yang ini. Dan ini menjadi kolom kuncinya. Dan kita cari rasionya. Nah, 40 dibagi dengan 5/3. Nah, ini yang terkecil yaitu 3.
Titik ini menjadi baris kunci. Dengan angka kunci yang ini. Iterasi kedua. Kita copy tabelnya dan hapus elemen-elemen. Ini kan yang tadi menjadi variabel basisnya itu A2 di sini dan digantikan oleh Y1. Jadi A2 diganti dengan Y1. Dengan koefisien di fungsi tujuan itu negatif 1200. Kita hitung baris kunci yang baru, negatif 5/3 dibagi dengan 5/3. Dibagi dengan angka kuncinya yaitu 5/3 di F4 kan. Kemudian kita seret. Nah, kemudian kita cari baris yang baru, baris lain baru. Baris baru yang lain dengan 5/3 dikurangi dengan baris kuncinya, angka kuncinya yaitu 5/3 di F4 kan. Kemudian dikalikan dengan baris kunci yang baru, yaitu 1. Ini juga sama, 1/3 dikurangi angka kuncinya, yaitu 1/3 di F4 kan. Kemudian dikalikan dengan baris kunci yang baru. Nah, sudah. Kemudian kita cari CC-nya. Ini 0, negatif 1200 ditambah 0. Ini 0, berarti negatif 800. Di sini M, kemudian di sini negatif M ditambah, kita operasikan di sini dulu. Negatif 3/5 dikalikan dengan ini, di F4 kan. Kemudian ditambah dengan 1/5 dikalikan dengan ini, di F4 kan. Ya, kita copy dulu. Cut juga nggak apa-apa. Di bawah yang bukan teks yang umum. Nah, udah ketemu. Kemudian sampai sini. Berarti ini negatif M ditambah 560. Di sini berarti M. Ya, negatif M dikali negatif 1 berarti kan M. Kurangi 480. Kemudian ini negatif M. Negatif M. Kemudian di sini yaitu M dikurangi 560. Dan di sini negatif M ditambah 480. Kemudian di sini negatif 35 M dikurangi 10.800. Ini hanya untuk mempermudah perhitungan, kita hapus saja. Nah, kemudian kita cari CC dikurangi TC. Langsung saja, ini kan 0. 0. Ini M. Di sini berarti negatif M. Ditambah 560, di sini M dikurangi 480. Di sini 0. Di sini berarti M dikurangi negatif M, berarti 2M dikurangi 560. Di sini negatif M dikurangi negatif M, berarti 0, sisa 480. Dan di sini sama. Nah, kita lihat di sini,
ternyata masih ada satu yang negatif. Itu kolom yang ini. Berarti kita iterasikan lagi dengan S2 menjadi kolom kunci. Nah, kemudian kita cari rasionya sama 35 dibagi 1. Ini negatif, berarti tidak masuk ya. Berarti pakai yang ini. Berarti baris pertama menjadi baris kunci dengan kolom kunci, angka kunci 1. Iterasi 3. Kita copy. Kemudian hapus elemen-elemennya. Nah, ini A1, jadi berubah menjadi S2. Di sini 0. Nah, kita cari baris barunya. 0 dibagi dengan 1. Kita F4 kan. Jangan lupa. Kita geser. Kemudian baris baru yang lain, yaitu 1, dikurangi dengan angka kuncinya, yaitu negatif 3/5, di F4 kan, kemudian dikali dengan baris kunci yang baru. Yang ini juga sama, 0, dikurangi dengan angka kuncinya, yaitu 1/5, dikalikan, F4 kan dulu, kemudian dikalikan dengan baris kunci yang baru, yaitu ini. Kemudian digeser, diseret. Nah, sudah. Karena ini angka semua, berarti kita bisa menghitung ini angka semua kan. Kita bisa hitung CC dengan cara seperti tabel yang maksimum. Yang soal nomor 1. 0 dikalikan dengan 0, kita F4 kan. Kemudian ditambah dengan 1, dikalikan negatif 1200, di F4 kan. Kemudian ditambah dengan 0 dikalikan dengan negatif 800, kita 4 kan juga. Oh ya, ini masih teks ya. Ubah ke umum. Nah, kemudian ini dikurangi ini. Nah, ini berarti harus manual, berarti negatif 560 dikurangi negatif M. Berarti M dikurangi 560. Di sini M, di sini M dikurangi 80. Nah, kita perhatikan di CC dikurangi TC di sini. Ternyata sudah positif semua, berarti ini sudah menunjukkan tabel yang optimal. Dan kita bisa menyimpulkan melalui tabel ini dengan T-min, yaitu sama dengan negatif dari Tmax. Itu negatif dari negatif 30.400. Berarti 30.400. Dengan Y1 sama dengan 24. Ini Y1 24 dan Y2 2. Y2 sama dengan 2. Nah, berarti solusi dari bentuk dualnya yaitu 30.400 dan Y1 sama dengan 24 dan Y2 2. Hasilnya sama ya, seperti bentuk awal atau bentuk primalnya. Ini Z max-nya 30.400. Nah, kemudian yang ketiga. Apakah permasalahan tersebut termasuk pada kasus kemerosotan? Kedua kasus tadi yang sudah kita kerjakan, sudah saya kerjakan itu bukan merupakan kasus kemerosotan karena di sini rasionya itu tidak ada yang sama ya. Dan juga ini juga
selalu meningkat nilai seatnya dari 0, 30.000, 30.400. Di sini rasionya berbeda semua, berarti bukan termasuk kemerosotan. Di sini juga rasionya berbeda semua, bukan merupakan kasus kemerosotan. Berarti nomor 3 sudah, selanjutnya nomor 4. Nomor 4. Nah, kita tentukan nilai kepekaan dari B1 dan nilai kepekaan dari C1. B1 berarti itu merupakan batas kanan dari fungsi kendala yang pertama, dan C1 merupakan fungsi, maksudnya C1 berarti koefisien dari X1 di fungsi tujuan. Nah, kita cari terlebih dahulu nilai kepekaan B1. Nah, kita copy terlebih dahulu tabel optimalnya di kasus yang pertama ya. Karena yang kedua itu kan dualnya. Oh ya. Kita tempel spesial. Yang nah. Kemudian sebelum lanjut, sebelum mencari nilai kepekaan dari B1, kepekaan. Kan berarti yang dicari nanti ini ya, yang baru ya. Tetapi yang untuk awal itu diganti dengan B1. Dan kita copy ini. Nah, jadi ini diganti dengan 1200-nya diganti dengan B1. Atau kalau mau dimisalkan A juga boleh. Mungkin untuk mempermudah penulisan kita ganti A saja. Nah, kan kita akan mencari di sini. Berarti kita harus sebelum itu harus mencari matriks B, yaitu matriks yang menjadi basis. Di sini yang menjadi basis pada tabel optimal yaitu X1 dan X3. Nah, yang dimasukkan di sini, itu nilai awal ya, bukan nilai optimalnya. Ini kan jadi identitas 101. Sebelum jadi identitas, jadi ini. X1-nya, kemudian untuk X3. Nah, kemudian kita cari inverse dari B. Untuk perhitungan nanti, untuk mengetahui yang di sini. Maaf, karena kalau ada suara yang lain. Kita turunkan aja. Ini kita batasi biar nggak bingung saja. Kita sisipkan equation. B inverse sama dengan untuk mencari B inverse
bisa menggunakan rumus berikut ini. Ini kan 2 kali 2, berarti kita juga sama, ini 2 kali 2. Tulis M inverse. Kemudian blok ini. Nah, untuk ini tidak bisa di-enter. Kalau di-enter nanti hanya isi baris pertama, kolom pertama saja. Jadinya kita harus menggunakan menekan Ctrl, Shift, dan Enter secara bersamaan. Nah, kita ubah terlebih dahulu ke pecahan. Nah, ini sudah